Wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah kita terima. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam alaihi wasallam. beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang demikian. Alhamdulillah malam ini kita bertemu lagi teman-teman dalam kajian akhir pekan. Malam ini kita akan melanjutkan topik mengenai toharoh. Untuk itu biar tidak berlama-lama, saya persilakan Ustadz Yura untuk menyampaikan materinya. Mangga Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada Sallallahu Alaihi keluarga, para Wasallam. sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hmm. Insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas fikih toharoh. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan berbagai macam jenis najis ya. Kita telah katakan bahwa najis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama najis mughalladhah, yakni najis kelas berat yang cara membersihkannya adalah dengan 7 kali siraman, yang salah satunya dicampur dengan tanah. Dan najis jenis ini adalah anjing dan juga babi. Kemudian yang kedua jenis najis adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah, yakni najis yang ringan, yaitu najis yang cara membersihkannya adalah dengan diperciki dengan air saja. Cukup diperciki dengan air saja. Maka najis jenis ini adalah najis dari air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan apapun kecuali ASI, ya, kecuali air susu ya dari ibunya atau dari ibu susuannya. Kemudian yang ketiga adalah najis mutawassithah. Ini najis yang cara membersihkannya adalah dengan diguyur, diguyur dengan air, dan ini selain najis mughalladhah dan najis mukhaffafah. Ini pembahasan kita yang terakhir ya sebagai review. Nah, sekarang kita masuk kepada bab al-istinja. Istinja, kalau bahasa kitanya itu cebok ya. Cebok itu disebutkan oleh para ulama bahwa yang namanya istinja itu adalah izalatun najasah au takhfifuha an makhrajil baul awil ghaid. Izalatun najasah au takhfifuha an makhrajil bauli awil ghaid. Definisi istinja itu adalah menghilangkan atau mengurangi najis dari tempat keluarnya air kencing ya, atau kotoran, atau tempat keluar, tempat BAK dan tempat BAB gitu ya. Ya, jadi dia adalah eh, kegiatan menghilangkan atau mengurangi najis yang keluar dari saluran kencing dan saluran berak gitu ya. Kalau bahasa ininya BAB, saluran BAB dan BAK. Ya. Kata istinja itu berasal dari kata naja. Istinja dari kata naja yaitu bebas dari bahaya. Jadi kita membebaskan diri, yakni menghilangkan perkara-perkara yang memudaratkan. Tentunya dengan adanya kotoran, ya kemudian tidak dibersihkan, ini akan memudaratkan. Akan memudaratkan. Di awal-awal pertemuan dulu telah kita sebutkan ya bahwa Islam itu sangat memperhatikan masalah kebersihan dan kesehatan. Sehingga kalau tidak dibersihkan, ya ini akan memudaratkan. Makanya dalam Islam ada syariat cebok. Kotoran itu tidak dibiarkan begitu saja. Ya. Atau istinja juga bisa diambil dari kata najwa. Jadi para ulama memang berbeda pendapat tentang asal muasal kata istinja. Ada yang mengatakan dari kata naja yang artinya bebas dari bahaya, ada yang mengatakan istinja itu dari kata najwa, artinya tempat yang tempat yang tinggi, ya, tempat yang tinggi. Oh, baik ya. Eh tapi ini harus diimpor dulu ya. Saya belum impor. Kalau mau screenshot.
screen. Nggak apa-apa Ustaz. Ustaz, Nggak silakan aja, apa-apa ya, dilanjutkan terusin saja. aja ya. Dilanjutkan saja. Nanti Ya, materi menyusul ya, insya bisa Allah bisa. ya, Ya, ya. sebagai Silakan potongan Ustaz. ya. Maaf, maaf Ya. tidak. Dan hukum istinja ini wajib ya, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi kita eh, tidak membiarkan kotoran itu bercokol ya di tengah-tengah kita. Karena Nabi SAW itu pernah eh, melewati kuburan ya, dua kuburan. Kemudian Nabi SAW mengatakan huma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fil kabir. Kedua orang ini, dua orang dalam kuburan ini sedang diadab dan mereka bukanlah diadab karena permasalahan yang besar. Maka salah seorang di antara mereka tidak melakukan istinja. Jadi tidak bercebok ketika melakukan kencing, ketika dia kencing, dia nggak cebok. Maka diadab di alam kuburnya. Adapun yang kedua, yamshi bin namimah, orang yang mengadu domba. Nah, dua perkara ini kadang dianggap remeh oleh seseorang. Cuma percikan air kencing aja, ngapain nggak perlu dibersihin, langsung pakai. Dan kita sering lihat orang ya kadang-kadang kencing di pinggir jalan, ya kencing di pinggir jalan, kemudian dia tidak memperhatikan ceboknya. Maka ini bisa menyebabkan seseorang itu diazab dalam kuburnya. Oleh karena itu, masalah cebok inilah masalah yang perlu diseriusi oleh kita. Jangan kemudian Anda habis buang air, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar, lalu dibiarkan begitu saja tanpa dibersihkan. Makanya para ulama mengatakan hukum istinja itu wajib ya. Jangan sampai kemudian seseorang itu tidak bercebok setelah dia buang air kecil dan buang air besar. Kemudian apa yang dipergunakan untuk istinja? Ya, para ulama menyebutkan bahwa ada ya, dua benda yang bisa dipakai untuk beristinja atau untuk bercebok. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak. Air mutlak itu ya air, bukan air yang sudah dicampur dengan sabun, bukan air yang dicampur dengan disinfektan, ya, bukan air yang dicampur dengan apapun, tapi air murni, air mutlak. Maka inilah yang dipakai untuk beristinja. Adapun yang kedua adalah benda yang keras, ya, benda yang padat, ya, yang keras, yang bisa untuk menghilangkan najis. Benda yang padat, ya, yang bisa untuk menghilangkan najis, seperti batu atau kertas atau tisu dan yang semisalnya. Jadi boleh ya kita beristinja dengan menggunakan yang kedua ini, menggunakan batu, kemudian menggunakan kertas atau menggunakan tisu. Ya, tisu itu boleh ya untuk beristinja dan suci ya. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan air, kalau kita tinggal di negeri barat, ya, itu terkadang di WC-WC mereka kita tidak dapatkan apa itu namanya yang buat nyemprot itu ya. Nggak dapat, nggak ada yang seperti itu ya. Cuma ada disediakan tisu saja. Makanya kemarin waktu Piala Dunia di Qatar, ada orang barat itu gembira sekali, seneng banget. Kenapa? Dia nginep di hotel di Qatar, terus di WC-nya ada semprotan. Oh, baru kerasa bersih. Selama ini coba pakai tisu doang. Kurang kurang merasa bersih. Tapi begitu ada semprotan itu dia senang banget ya. Wah, ini saya mau beli ini, mau bikin juga di WC di rumah saya kata dia. Kasihan deh lu ya. Padahal kita udah biasa pakai air ya dan memang rasa lebih bersih daripada sekedar menggunakan tisu. Tapi tisu itu boleh dipakai untuk beristinja. Ya. Adapun air, ya, memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan air untuk beristinja. Jadi banyak sekali diriwayatkan dari para sahabat yang menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan melayani Rasulullah seperti Abdullah bin Umar, demikian juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum ajmain, yang mereka itu menyaksikan atau menghabarkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu habis buang hajat, beliau meminta air atau disediakan air untuk beliau ketika beliau ingin menunaikan hajatnya. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim
dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Ya, beliau masuk tempat untuk menunaikan hajat beliau. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma. Maka ketika itu aku dan seorang anak yang seusia denganku membawa satu ember air, ya, membawa satu ember air. Kemudian wa anazatan, demikian juga membawa sebuah tongkat. Fayastanji bima, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggunakan air tersebut untuk bercebok. Ya, jadi menggunakan air untuk bercebok, ini kebiasaannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang pula beliau itu bercebok dengan menggunakan batu. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi meminta kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk membawa atau untuk mencarikan batu ketika beliau ingin menunaikan hajatnya. Beliau meminta untuk dibawakan batu, ya, 3 butir batu, 3 butir batu. Nah, kemudian beliau melarang, ya, kamu jangan bawakan tulang dan kotoran hewan yang sudah mengeras. Itu kan dia seperti batu, ya, kayak kambing, kotoran kambing itu kan kecil-kecil kayak kerikil. Nah, itu lama kelamaan dia akan mengeras seperti batu. Nabi berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jangan kau ambil tulang dan batu, tulang dan kotoran yang sudah mengeras, tapi ambillah batu. Jadi betul-betul yang dipesankan oleh Nabi itu batu, bukan tulang dan juga kotoran hewan. Maka kemudian setelah Nabi menyelesaikan hajatnya dan bercebok, ya, maka Abu Hurairah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, wahai Rasulullah, kenapa kok nggak boleh menggunakan tulang dan juga kotoran hewan yang sudah mengering? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan bahwa tulang dan kotoran itu merupakan zadu ikhwanakum minal jin, bekal atau makanan bagi saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Ya, dari kalangan jin. Sehingga jangan kalian kotori dengan kotoran kalian. Jadi tulang dan kotoran hewan itu merupakan makanan bagi para jin. Dalam sebagian riwayat dikatakan kalau tulang itu makanan bagi para jin, kalau kotoran hewan itu merupakan makanan bagi hewan-hewan tunggangan para jin. Wallahu ta'ala alam, kita beda dimensi, nggak tahu bagaimana kehidupan mereka. Cuma Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa tulang itu merupakan makanan bagi jin, sementara kotoran hewan itu merupakan makanan bagi hewan-hewan tunggangan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Inilah sebabnya kenapa kita tidak diperbolehkan bersuci dengan menggunakan atau beristinja, cebok, dengan menggunakan tulang dan batu. Ya, sehingga kita harus menghindari, ya. Nah, adapun menggunakan batu atau yang semisalnya, ya, ini ada syaratnya disebutkan oleh para ulama. Kata para ulama, boleh Anda untuk bercebok dengan selain air dengan beberapa syarat. Yang pertama, bendanya itu kering, bukan benda yang basah. Makanya ini satu perhatian, ya, buat kita, ya, kalau ingin pakai tisu itu pakai tisu yang kering. Tisu yang basah itu tidak mensucikan. Tapi menggunakan sesuatu yang kering. Ya, batu atau sesuatu yang kering. Tisu itu tisu yang biasa, tisu yang di toilet itu, bukan kemudian tisu basah. Tisu basah itu tidak mensucikan. Ya, tidak teranggap dia telah melakukan istinja apabila menggunakan tisu basah. Ustadz, boleh nggak kalau kita awalnya menggunakan tisu basah kemudian baru menggunakan tisu kering? Nah, boleh. Kalau awalnya ingin pakai tisu basah dulu, boleh. Tapi yang dianggap istinja itu dengan menggunakan yang kering. Jadi nggak apa-apa pakai yang kering dulu, pakai yang basah dulu, kemudian yang kering, atau sebaliknya pakai yang kering dulu, kemudian pakai yang basah. Ya, tapi harus ada penggunaan tisu keringnya, tidak kemudian menggunakan tisu basah saja.
kemudian selesai. Enggak. Tapi harus menggunakan tisu yang kering karena itu syarat yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian kotoran yang dibersihkan itu bukan kotoran yang sudah mengering. Misalnya dia sudah BAK dari tadi, sudah mengering, kemudian pakai tisu, itu nggak boleh. Ya, jadi cairan yang keluar itu masih basah, masih basah. Kalau sudah kering itu harus dengan air, nggak boleh. Kalau pakai batu atau pakai tisu, kenapa? Karena nggak bersih dia. Kalau sudah kering, ya. Kalau sudah kering baru pakai apa namanya tisu yang kering, itu nggak membersihkan ya. Ya, tapi harus pakai air. Kalau sudah mengering harus pakai air. Kemudian syarat yang ketiga, ya minimal dilakukan dengan 3 kali usapan. 3 kali usapan. Nabi SAW itu melarang untuk beristinja kurang dari 3 batu. Ya, dari Salman Al Farisi radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, ya Nabi SAW melarang untuk beristinja bi aqal min salasati ahjar. Ya, melakukan istinja dengan kurang dari 3 batu. Jadi batu yang dipakai untuk istinja itu paling minim 3. Atau para ulama mengatakan kalau batunya itu besar, boleh dia menggunakan 1 batu, cuma tetap 3 usapan. Misalnya 1 batu, ya dia pakai sisi ini, ya sisi ini, kemudian dia balik pakai sisi yang lainnya, itu nggak jadi masalah. Tapi harus 3 kali usapan biar benar-benar bersih. Demikian juga tisu, ya harus pakai 3 kali usapan agar benar-benar bersih. Nah, terus bagaimana kalau dia ingin melebihkan dari 3? Kalau dia ingin melebihkan dari 3 usapan, boleh. Ya, kalau memang dirasa lebih bersih, lebih dari 3 usapan itu dibolehkan. Hanya saja disunahkan bagi dia untuk mengganjilkan bilangannya. Bilangannya itu ganjil. Ya, bilangannya itu ganjil. Misalnya, ketika dia 3 kali dia merasa saya tambah deh, tambah yang keempat, itu tambah 1 lagi, yang ke-5, sehingga jumlahnya itu bilangannya adalah ganjil. Dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza istajmara ahadukum falyutir." Nah, falyutir. Kalau kalian itu ya beristijmar, ini menggunakan bersuci atau bercebok dengan menggunakan selain air, entah itu dengan tisu atau dengan batu, maka usahakan bilangannya itu ganjil. Ya. Jadi kalau misalnya dia sudah 4 kali, tambah 1 kali lagi biar jadi 5. Ya. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sekarang, saya kira nggak ada lagi ya Pak Ujum ya yang pakai batu ya. Atau masih ada Pak Ujum? Saya kadang-kadang kalau ke kampung itu ya, kampung-kampung Kalau ya, darurat mungkin Ustadz masih ada kalau darurat kondisinya. darurat ya, lagi berkemah gitu ya. Betul. Ya. Tapi saya itu kalau ke kampung-kampung ya, kadang ngisi pengajian di desa, kemudian numpang ke toilet, ke kamar mandi itu, saya masih mendapatkan batu ya. Oh gitu Ustadz. Ada Ya batu ya ya. gitu ya. Mhm. Ada batu. Ya, Eh, ya. Ternyata memang dalam mazhab Syafi'iyah Mhm. ya disunahkan untuk mendahulukan batu terlebih dahulu. Nah, ini satu Oh. faedah ya bagi kita ya. Mhm. Satu faedah bagi kita bahwa dalam mazhab Syafi'iyah memang diutamakan untuk menggunakan batu terlebih dahulu. Ya, apa dalil Mhm. mereka? Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang atau para sahabat yang berada di dekat Masjid Kuba. Kan Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat yang tinggal di Masjid Kuba ya, yang sholat-sholat di Masjid Kuba. Coba kita lihat dalam surat At-Taubah ya, dalam surat At-Taubah ayat 108 itu Allah mengatakan fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di Masjid Kuba itu ada eh, apa orang-orang yang suka untuk membersihkan diri mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Ini dalam sebuah riwayat, kenapa kok orang-orang yang sholat di Masjid Kuba itu dipuji oleh Allah, dikatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang suka mensucikan dirinya, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang di Kuba,
kenapa kok kalian ini, lihat Nabi aja nggak tahu kenapa, apa sebabnya mereka dipuji oleh Allah. Maka Nabi mengumpulkan para sahabat yang ada di Kuba, lalu Nabi SAW bertanya kepada mereka, kenapa kok kalian itu dipuji oleh Allah sebagai orang yang suka membersihkan diri? Qalu inna nutbi'u al-hijarah al-ma. Maka kata para sahabat yang tinggal di Kuba, mereka mengatakan bahwa kami itu ya membersihkan kotoran dengan air setelah kami menggunakan batu. Jadi batu duluan, baru kemudian air. Nah, dari sini kata para ulama, terutama dalam mazhab Syafi'iyah, disunahkan untuk membersihkan kotoran dengan batu terlebih dahulu, baru diikuti dengan air. Kalau dibawa ke konteks kekinian, disunahkan pakai tisu terlebih dahulu, baru kemudian dengan air. Ya, jadi ini pendapatnya Syafi'iyah dan sesuai dengan yang disebutkan tadi. Kenapa orang-orang di Kuba dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang membersihkan diri mereka? Karena mereka menggunakan batu terlebih dahulu. Mereka gabungkan dua metode ini, tapi batu digunakan terlebih dahulu baru kemudian air. Nah, kalau konteks sekarang tisu dulu baru kemudian air. Nah, kenapa juga apa yang menyebabkan ini menjadi lebih utama selain apa yang disebutkan tentang penduduk Kuba yang mereka melakukan itu dan lalu dipuji oleh Allah? Di sana ada keutamaan lain, ya, keutamaan lain hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa mendahulukan batu atau tisu terlebih dahulu itu lebih utama daripada menggunakan air? Karena begini, ketika seseorang mendahulukan air misalnya, dia pakai cebok pakai air, tangannya ini akan bersentuhan dengan kotoran. Bahkan kotoran yang cukup banyak ya ketika dia merogoh mohon maaf ya kita agak jelas ya kalimatnya agak eksplisit. Kalau dia merogoh kotorannya itu sisa-sisa kotoran yang masih melekat di duburnya, tangannya itu akan menyentuh kotoran kalau pakai air. Tapi kalau dia pakai tisu terlebih dahulu, dia bersihkan, dia ambil dulu kotorannya, sehingga yang ada di dubur itu tinggal sisa-sisa. Bahkan mungkin sudah nggak ada, tinggal cuma nyiramin saja, ya. Makanya lebih utama menggunakan tisu terlebih dahulu, baru kemudian ya dibersihkan dengan air, ya. Makanya disebutkan dalam fikih al-manhaji ala madhabi Imam Asy-Syafi'i wal afdal al yastanjiya awalan bil hajari wa nahwihi. Yang afdol itu adalah beristinja terlebih dahulu dengan batu dan yang semisalnya, tsumma yasta'milul ma, baru kemudian dia menggunakan air. Ingat ya, kita di sini tidak berbicara tentang keabsahan. Ya, mau pakai batu atau mau pakai tisu atau mau pakai air, semuanya sah. Kita berbicara tentang afdoliyah, keutamaan. Ya, kata ulama Syafi'iyah yang afdol adalah dengan batu atau dengan yang semisalnya seperti tisu terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan air. Kenapa? Li'annal hajaro ya yuzilu ainan najasah wal ma ba'dahu yuzilu atharoha duna an yukhallitaha. Karena yang namanya batu atau tisu itu akan menghilangkan ainun najasah. Ainun najasah itu artinya materi kotorannya itu akan dihilangkan dengan tisu tadi, diambil dulu. Kemudian air itu tinggal membersihkan yang tersisa, yang sedikit saja, ya. Maka inilah sebabnya. Jadi lebih bersih ketika dia menggunakan tisu terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan air dan tangan tidak bersentuhan secara langsung dengan kotoran yang banyak. Tinggal sisa-sisanya saja untuk dibersihkan, ya. Namun kata beliau, iktisar bi ahadihima, ya, kalau memang tidak bisa dilakukan seperti itu, maka yang lebih utama adalah dengan menggunakan air, kemudian baru menggunakan batu. Jadi yang paling afdal itu tiga tingkatan. Yang paling afdal adalah dengan batu atau tisu terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan air. Kemudian tingkatan yang kedua menggunakan air. Ya, tingkatan yang ketiga menggunakan batu atau tisu.
Itu tingkatan afdoliyah. Yang paling afdol adalah menggabungkan keduanya, tapi tisu didahulukan baru air. Kemudian yang kedua menggunakan air saja. Kemudian yang ketiga menggunakan batu atau tisu saja. Ini tingkatan afdoliyah dari apa? Dari bercebok ya, dari bercebok. Baik, kemudian Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita pun perlu ketika buang air ya, ketika buang air kita menaati adab-adab. Jadi buang air ini ada adab-adabnya. Kalau tadi kita bicara tentang fikihnya ya, jadi intinya bagaimana menghilangkan kotoran itu dengan air mutlak atau dengan batu dan yang semisalnya. Ya, kemudian tadi sudah kita sebutkan kalau menggunakan batu atau yang semisalnya ada syaratnya, dia harus kering ya. Dia harus kering, kemudian kotoran yang dibuang juga belum mengering, bukan kotoran yang kering. Kemudian yang ketiga dia menggunakan tiga batu atau tiga usapan ya. Dan kemudian kalau bicara tentang afdoliyah, yang paling afdol adalah menggunakan batu atau tisu terlebih dahulu, lalu diikuti dengan air. Kemudian tingkatan yang kedua menggunakan air saja. Tingkatan yang ketiga menggunakan batu atau tisu saja. Nah, sekarang di sana ada adab-adab juga ya. Para ulama ketika membahas fikih istinja, mereka juga membahas tentang adab-adab ya, adab-adab buang hajat. Jadi dikaitkan itu. Setelah bahas tentang istinja, lalu adab-adab buang hajat. Nah, apa saja adab-adab buang hajat? Ini juga penting untuk kita ketahui. Saya mendengar langsung dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, pengajar di Masjid Nabawi. Ya, beliau menyebutkan di antara faedah kita mengikuti adab-adab yang diajarkan oleh Nabi, ya, maka apa yang kita lakukan itu lebih barokah. Kadang orang bertanya, ngapain sih kita kok belajar adab-adab Islami sampai buang air saja harus begini begitu, ribet banget. Ya, maka jawabannya agar kita itu barokah dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang terbukti kalau kita lihat ya tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang buang hajat, kalau dilaksanakan memang kita mendapatkan faedah kesehatan ya, kemudian juga apa yang beliau ajarkan itu ternyata punya efek yang sangat baik ya dunia akhirat. Maka selain kita tahu tentang bagaimana beristinja, kita juga perlu tahu adab-adab buang hajat. Di antara adab-adab buang hajat yang disebutkan oleh para ulama, pertama ketika Anda buang hajat itu jangan ditunda-tunda. Ya, jangan suka menunda-nunda buang hajat. Kalau memang sudah merasa ingin BAB atau BAK, itu segera tuntaskan. Ya, kalau tidak ada halangan yang berarti segera tuntaskan. Jangan suka menunda-nunda buang hajat. Ini disebutkan oleh para ulama ya, adab orang buang hajat. Jangan tunda-tunda. Kenapa? Dengan menunda-nunda buang hajat ini akan memudaratkan kita. Kelamaan nahan kencing, nahan pipis. Nah, ini bahaya bagi saluran sekresi kita ya. Ke ginjal, bahkan sampai ke ginjal dan lain sebagainya ya. Ini akan memudaratkan. Maka jangan tunda-tunda buang air kecil. Demikian juga buang air besar, jangan ditunda-tunda. Ya, ini juga akan memudaratkan sistem pencernaan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la dororo wala diroron. Ya, tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan. Jadi tidak boleh seseorang itu melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya dan orang lain. Termasuk menahan BAB dan BAK. Ini adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua, tidak membuang hajat di tempat yang terlarang. Ya. Yang pertama, kita sebutkan ada beberapa tempat yang terlarang bagi kita untuk buang hajat. Yang pertama adalah di tempat yang aurat kita itu tersingkap, bisa dilihat oleh orang lain. Nah, makanya saya tidak menyarankan ya bapak-bapak itu untuk kencing di urinoir ya. Apa namanya? Benar nggak? Urinoir ya, tempat kencing yang berdiri. Ya kecuali memang tidak kelihatan auratnya, bisa lihat-lihatan orang di sebelahnya bisa lihatan ya. Maka lebih baik kita kalau buang air di tempat-tempat seperti di bandara atau di terminal dan yang semisalnya
itu tidak di urinoir tapi di bilik, ya di toiletnya yang Urinoir tertutup. yang ada sekat mungkin nggak apa-apa ya Ustadz ya. Kalau ada Kan sekatnya ada yang nggak sekat itu apa-apa. nggak apa-apa ya. Oke, Iya, tapi kalau katanya teman-teman di sebagian negara itu memang kurang menjaga ya, jadi gitu. memang Oh, di kita betul-betul juga bisa. banyak Ustadz urinoirnya yang nggak ada sekat. Iya, kelihatan ya, Betul. yang kelihatan. Ya. Maka tidak boleh ya. Dalam hadis yang dua orang yang diadab tadi ya, hadisnya Abdullah bin Abbas ya tentang dua orang yang diadab ya, itu diriwayatkan bahwa Nabi mengatakan salah seorang di antara mereka itu diadab la yastatiruna minal baul. Dia tidak menutup diri ketika kencing. Jadi auratnya tampak. Maka kalau ingin buang airlah di tempat yang tidak kelihatan oleh manusia, auratnya tertutup. Kemudian yang kedua di tempat yang terlarang itu adalah di bawah pohon yang berbuah, ya sajarun muthmirah. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tabarani, ya beliau melarang untuk buang air, ya membuang air di tahta al-asjar al-muthmirah, di bawah pohon yang berbuah, di bawah pohon yang berbuah. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika dia berbuah lalu di bawahnya banyak kotoran, maka buah-buahan tersebut ketika jatuh dia terkotori dengan najis. Ya, maka jangan Anda buang air di bawah pohon yang berbuah, ya terutama pohon duren ya. Kenapa? Ya bahaya kalau ada buahnya Anda buang air lalu jatuh durennya bisa kena, ya bisa sakit ya. Ya atau buah kelapa juga hati-hati ya. Kalau buah mangga, buah apel itu masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang jatuh itu kelapa atau durian, nah bahaya. Atau nangka ya Ustadz ya. Ah, Atau nangka, nangka Ustadz. nangka besar banget nih ya. Ya. Kemudian juga dilarang buang air di jalan umum atau di tempat orang berteduh. Ya, ketika ada jalan nih, misalnya Anda sedang mendaki gunung, ada jalan, jalannya setapak. Kemudian ya udah buang air langsung di situ, itu nggak boleh ya. Demikian juga di tempat-tempat orang berteduh. Misalnya di pos kamling ya, atau di halte bus. Nah, halte bus ini sering orang kadang-kadang dia buang air di halte bus. Nggak boleh ya. Jangan bayangkan halte bus di kota besar ya. Kalau di kampung-kampung gitu ya. Orang kadang-kadang pipis di sana. Padahal itu tempat orang berteduh. Tempat orang menunggu kendaraan umum. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqu alla inain. Ya, waspadalah kalian dari dua perkara yang terlaknat. Apa itu? Ayatakhalla fit tariqin nas. Yang pertama, perbuatan yang terlalat itu kamu buang air di jalan yang dilalui oleh manusia. Walaupun itu cuma jalan setapak di tengah hutan, tapi itu jalan yang dilalui oleh manusia. Dan memang terjadi kadang-kadang kalau kita pergi ke kebun, kebunnya ada di dalam hutan, ada menemukan kotoran dan itu gangguan ya, gangguan. Nggak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua, aufi zillihim, yaitu dia buang air di tempat orang-orang berteduh, di tempat orang-orang bernaung. Ya di bawah pohon misalnya, pohon walaupun pohonnya tidak berbuah, tapi orang sering berteduh di sana, nggak boleh dia buang air. Ya, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Kemudian juga yang tidak diperbolehkan jadi tempat kita buang air adalah buang air di lubang. Lubang yang dikemungkinkan ada hewannya di dalam lubang tersebut. Maka hati-hati. Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud melarang untuk kencing di al-juhur. Al-juhur itu artinya lubang. Ya, kenapa Pak Ujum? Nggak boleh kita buang air di lubang. Ada Iya lubang Ustadz. tuh, misalnya kita lagi Agak-agak di hutan gitu, ada lubang. oh, agak kurang dipahami juga Ustadz. Baru Nah, tahu. itu karena dikhawatirkan ada hewan Hmm. dari lubang tersebut keluar. Ya, misalnya Hmm. kita, mohon maaf ya, BAK atau BAB, Hmm. misalnya BAB di lubang. Hmm. Ternyata di lubang itu ada ular. Hmm. Maka ini bisa memudaratkan orang yang buang air di lubang Hmm. tersebut. Hmm. Ya, atau ada tikus misalnya. Tikusnya kena BAK-nya kita langsung marah dia, prak, langsung nyerang. Ya,
Maka yang demikian tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Nabi melarang untuk buang air di lubang. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara tempat yang nggak boleh dipakai orang buang air itu adalah di air yang menggenang, al-ma'u raqid, air yang tidak mengalir, seperti di kolam renang. Nah, ini sering sekali terjadi. Orang berenang, kemudian dia nggak bisa menahan kencingnya, akhirnya dia apa? Pergi ke tengah kolam, kemudian menunaikan hajatnya, kencing di kolam. Sehingga ada penelitian ya, ketika diukur kolam-kolam renang umum itu ternyata kadar ureanya sangat tinggi. Ya, kadar ureanya sangat tinggi. Kenapa? Karena ternyata banyak pengguna kolam itu yang kencing di kolam. Ya, Nabi SAW melarang anyubal filma irraqid. Nabi itu melarang untuk kencing ya di tempat yang menggenang. Ya, atau di sebuah telaga, telaga yang tidak mengalir airnya ya, maka jangan kemudian dia kencing di sana atau buang air besar di sana. Baik, ini yang kedua, ini menjauhi tempat-tempat yang terlarang. Kemudian adab selanjutnya tidak membawa sesuatu yang dimuliakan ke dalam toilet seperti mushaf Al-Qur'an. Mushaf Al-Qur'an atau sesuatu yang bertuliskan nama Allah. Makanya hati-hati ya kalau bikin kaos itu atau beli kaos jangan yang ada tulisannya Allah. Kenapa? Ya Anda kebelet misalnya lagi di mall jalan-jalan kaosnya ada Allah, harus masuk WC, Anda membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah ke toilet. Ini nggak boleh. Wa man yu'adzim sya'airallah fahiya min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka yang demikian merupakan ketakwaan dalam hati. Maka syiar-syiar Islam ini tidak boleh dihinakan dengan dibawa ke tempat orang buang air. Ustadz, bagaimana kalau kita khawatir kita punya mushaf nih, mushafnya mahal nih, beli pas umroh nih misalnya ya, 50 real. Kalau kita tinggalin di luar, ntar dicuri sama orang. Boleh nggak dibawa ke dalam? Boleh dalam keadaan tertutup. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan bagi kita untuk meninggalkan mushaf tersebut, ya maka tidak mengapa Anda bawa masuk dalam keadaan tertutup. Kemudian apalagi sunnahnya? Sunnah yang keempat, ya hendaknya dia masuk ke toilet dengan kaki kiri terlebih dahulu, lalu keluar dengan kaki kanan. Ini diantara adab buang air. Masuk ke toilet, karena toilet ini tempat yang kotor, Nabi SAW punya kebiasaan, kalau mau mulai sesuatu yang baik, beliau mulai dengan yang kanan. Ya, kalau beliau ingin masuk ke sesuatu yang kotor, ya seperti bercebok, ya cebok dengan tangan kiri. Demikian juga masuk ke toilet juga dengan kaki kiri terlebih dahulu. Adapun keluar dengan menggunakan kaki kanan. Baik, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara adab kita buang hajat adalah membaca doa ketika akan masuk dan ketika keluar dari toilet. Ketika akan masuk, kita membaca bismillah terlebih dahulu, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Membaca bismillah itu agar keberadaan kita di kamar mandi ini tidak ditonton oleh syaitan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala ahadum al-khala an yaqul bismillah. Tabir yang akan menutupi mata-mata jin dan auratnya anak Adam adalah ketika dia masuk ke dalam WC, ya dia mengucapkan bismillah. Jadi kalau kita masuk ke dalam kamar mandi atau WC baca bismillah, maka terbukanya aurat kita tidak akan menjadi tontonan para jin. Lalu dia ucapkan sebelum masuk, setelah membaca bismillah, dia ucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ya, jadi sebelum masuk ingat ini ya, sebelum melangkahkan kaki kiri kita ke dalam, baca bismillah, kemudian diiringi dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru kemudian masuk ke dalam toilet. Kemudian setelah dia selesai menunaikan hajatnya keluar,
ya dia menggunakan kaki kanannya terlebih dahulu, lalu dia mengucapkan ghufranak. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi ketika keluar beliau mengucapkan ghufranak. Ghufranak artinya aku memohon ampunanmu ya Allah. Apa hikmahnya? Kenapa kok kita setelah menunaikan hajat keluar dari WC membaca ghufranak meminta ampunan? Saya pernah tanya ke jamaah, ya, kenapa kok setelah kita menunaikan hajat malah minta ampunan dari Allah? Kenapa nggak bilang Alhamdulillah udah keluar gitu ya? Tapi kok malah minta ampun gitu? Hikmahnya disebutkan oleh para ulama, ketika kita buang hajat, kita itu membuang kotoran tubuh kita, ya, membuang kotoran tubuh kita. Maka kemudian kotoran yang kita buang, selain kotoran tubuh kita, kita juga berkeinginan agar kotoran hati kita juga hilang, ya. Maka disempurnakanlah tadi setelah kotoran jasadnya, kotoran tubuhnya kita keluarkan melalui BAB dan BAK, kita juga meminta agar Allah membuang kotoran yang ada di hati kita dengan cara beristighfar. Kan Nabi mengatakan tuh dalam hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, bahwa kalau kita itu melakukan perbuatan dosa, ada noda hitam yang dititikkan di hati kita. Cara ngebersihinnya bagaimana? Bertobat dan beristighfar. Maka sempurnalah kebersihan pada diri seorang hamba, baik kebersihan lahirnya maupun batinnya, ya, kebersihan lahirnya dia buang tadi kotorannya, kemudian kebersihan batinnya dengan istighfar. Itu yang disebutkan oleh para ulama, mengapa setelah membuang hajat, kita beristighfar. Kemudian yang keenam, adab yang keenam, ya, bahwa disunahkan bagi kita untuk tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat saat BAB dan BAK. Ya, kata Salman Al-Farisi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam nahana an nastaqbilal kiblah bi ghaitin awil baul. Nabi itu melarang kami untuk menghadap kiblat, baik itu ketika buang air kecil atau ketika buang air besar. Dua-duanya tidak boleh menghadap kiblat. Namun ini kata para ulama berlaku ketika seseorang berada di tempat yang terbuka. Misalnya dia camping. Dia camping berkemah, mau tidak mau harus buang air besar di ruangan yang bukan di tempat yang terbuka. Ya, kadang-kadang kan kawan-kawan pecinta alam itu kan masuk ke tempat-tempat yang fasilitas toilet itu nggak ada. Mau nggak mau harus di tengah hutan atau di mana. Maka inilah yang dilarang kita untuk menghadap kiblat. Tapi kalau di ruangan yang demikian tidak mengapa. Kalau di dalam ruangan tidak mengapa dia buang air dengan menghadap kiblat. Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim di mana Abdullah bin Umar pernah naik ke atas rumah kakaknya Hafsah. Nah, Hafsah ini istri Rasulullah dan beliau melihat saat itu Nabi SAW sedang menunaikan hajat menghadap ke negeri Syam. Negeri Syam itu adalah negeri yang terletak di bagian utara kota Madinah. Sementara kiblatnya orang Madinah itu ada di arah selatan. Berarti Nabi membelakangi kiblat. Ya, Nabi SAW membelakangi kiblat. Maka dari sini para ulama mengambil kesimpulan kalau di dalam ruangan tidak mengapa Anda buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Karena Abdullah bin Umar pernah melihat Nabi SAW buang hajat dengan membelakangi kiblat. Sehingga larangan untuk menghadap dan membelakangi kiblat itu berlaku saat Anda berada di tempat yang terbuka. Adapun ketika berada di tempat yang tertutup, ya silahkan Anda menghadap atau membelakangi kiblat. Kemudian selanjutnya, adab yang ketujuh, ya, tidak memegang kemaluan dan juga tidak bercebok dengan tangan kanan. Ya, jangan dia kemudian menggunakan tangan kanan untuk memegang kemaluannya, demikian juga bercebok dengan tangan kanan.
Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminih. Janganlah salah seorang di antara kalian ya memegang zakarnya, kemaluannya itu dengan tangan kanan. Nah, jadi kalau pipis pegangnya pakai tangan kiri. Misalnya mau diarahin ke lubang, ya, biar nggak kemana-mana harus dipegangin misalnya, maka megangnya itu dengan tangan kiri, jangan dengan tangan kanan. Wala yatamassah minal khala biyaminih, dan jangan pula dia bercebok dengan tangan kiri. Jadi ketika buang airnya ngarahin farjinya itu bukan zakarnya itu jangan dengan tangan kanan tapi tangan kiri. Ketika cebok pun jangan dengan tangan kanan tapi dengan tangan kiri. Ya, ini adab yang ketujuh. Kemudian adab yang kedelapan, disunahkan untuk kencing sambil jongkok. Jadi tidak kencing sambil berdiri. Tapi ini hukumnya sunnah ya, tidak sampai pada hal yang wajib. Dalilnya adalah apa yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah mengatakan, ya, man haddatsakum anna Rasul sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiqu. Kata Aisyah, barang siapa yang menceritakan kepada kalian kalau Nabi itu kencing dalam keadaan berdiri, maka jangan kalian benarkan. Maka nayabul illa jalisan. Nabi itu nggak pernah kencing kecuali dalam keadaan jongkok, kata Ibunda Aisyah. Maksudnya apa? Mayoritas keadaan Nabi yang dilihat oleh Ibunda Aisyah sebagai istrinya, Nabi itu kencing dengan keadaan jongkok. Namun dalam hadisnya Hudzaifah, beliau pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu buang air kecil dalam keadaan berdiri. Berarti apa? Boleh saja kencing dalam keadaan berdiri, namun yang lebih utama adalah kencing dengan jongkok, terutama bagi bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu sepertinya nggak bakalan kencing berdiri ya, tapi bapak-bapak ini yang kencing berdiri ya. Maka disunahkan untuk kencing dalam keadaan jongkok. Kenapa kencing dalam keadaan jongkok itu lebih utama, kata para ulama? Karena dia akan lebih menjaga agar najis itu tidak kemana-mana. Ya, jadi lebih terjaga agar najisnya itu tidak kemana-mana. Dan juga dari sisi kesehatan, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya kencing dalam keadaan jongkok itu lebih sempurna dalam kita mengeluarkan kotoran. Jadi sisa kencing itu benar-benar tidak tersisa kalau kita kencing dalam keadaan jongkok, karena kan ada tekanan itu ya, ada tekanan. Ya, maka kondisi duduk itu akan membuat kita lebih bersih dan lebih sempurna dalam menunaikan hajat kita. Tapi sebagaimana hadisnya Hudzaifah, ya diperbolehkan bagi kita untuk membuang hajat atau pipis, kencing dengan keadaan berdiri. Kemudian adab yang kesembilan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, hendaknya kita tidak bicara selama buang air, ya. Jangan sampai kemudian ngobrol ya. Ya sama-sama di toilet kanan kiri ngobrol gitu. Gimana Mas proyeknya? Oh iya lancar gitu ya. Jangan. Nabi itu pernah ada orang yang ngasih salam ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar, ada orang yang memberikan salam kepada beliau dalam keadaan beliau kencing, maka Nabi SAW tidak membalasnya. Ya, nah, ini kata para ulama menunjukkan bahwa dimakruhkan orang itu berbicara saat dia buang air. Tapi kalau memang ada hajatnya, ya mau tidak mau dia harus bicara, maka silakan bagi dia untuk berbicara ya kalau ada hajat ya. Ya misalnya ada ada orang nyari kunci misalnya, butuh sekarang. Ya Pak, kunci mobil di mana Pak? Ini barangku ketinggalan. Aku mau berangkat sekolah terlambat. Maka papanya bilang, coba cari di sini misalnya. Nah, itu nggak jadi masalah ya kalau ada hajat. Tapi kalau tidak ada hajat, maka jangan kemudian dia ngobrol ya sambil buang air, Dan juga ini satu hal yang perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin. Jangan lama-lama di WC. WC itu tempat gak bagus ya. Sebagian kaum muslimin mereka bawa HP ke toilet, kemudian
scroll ya status di medsos gitu ya, atau update status sambil buang air ya, sebagiannya lagi sambil ngerokok ya. Maka yang seperti ini satu hal yang harus dijauhi. WC itu adalah tempat yang jelek. Maka hendaknya kita ya segera menunaikan hajat kita lalu keluar, tidak berlama-lama di dalam toilet, tidak berlama-lama di dalam toilet. Kemudian yang ke-10 ya, yang terakhir dari pembahasan kita berkenaan dengan adab menunaikan hajat, hendaknya mencuci tangan setelah menunaikan hajat. Jadi tangannya itu dicuci. Kalau ada sabun maka demikian lebih baik, kalau tidak ya dia cuci dengan air. Dahulu Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu beliau beristinja, setelah itu beliau mengusapkan tangannya ke tanah untuk benar-benar membersihkan tangan beliau setelah bercebok. Taib wallahu taala a'lamu bisawab, ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan tentang istinja dan juga tentang Ada. hukum-hukum yang berkaitan atau adab-adab yang berkaitan dengan menunaikan hajat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah nanti materi saya WA ke Pak Roshid, nanti beliau Yap. biar beliau forwardkan ke anggota pengajian lainnya. Ya, mudah-mudahan bisa semakin menambah manfaat dari pengajian kita. Ya, Oke. baik kita cukup dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas materi yang telah di-share. Untuk teman-teman, silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung, langsung diaktifkan mikrofonnya, atau mau raise hand dulu, atau jika tidak mau langsung berbicara bisa disampaikan melalui chat. Oke, ini mungkin untuk ini aja Pak Ustadz ya. ya, Ntar tadi saya ada sedikit pertanyaan terkait dengan eh, benda atau barang yang bisa kita gunakan untuk beristinja. Yang kita tadi kalau yang berkaitan dengan selain air itu kan ada batu atau kertas dan lainnya. Nah, saya pernah mendengar kalau daun itu gimana Ustadz? Kan kalau daun boleh lagi insya Allah. daun ya boleh ya. Oke. Daun bisa dipakai ya selama Nah, daunnya kering ya, bukan daun yang ya, ya, basah, ya. bukan daun yang basah. Oke. Diperbolehkan ya. Perbolehkan. Dengan persyaratan seperti tadi yang batu dan kertas dan lainnya itu ya Ustadz. Betul, sama, Ya, sama. siap. Itu syaratnya harus kering. Oke. Kemudian juga kotorannya itu belum mengering dan Hmm. 3 kali ya, Tiga kali, diusapkan tiga tiga kali kali. usapan. Siap. Ya, Terus mumpung masih belum ada juga pertanyaan dari teman-teman, silakan teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Nah, kalau belum ada, saya masih ingin juga sedikit bertanya kepada Ustadz. Tadi terkait silakan. dengan apa namanya menghadap kiblat, Ustadz. Kan Ya, kan tadi sebetulnya itu mengena hanya kalau kita kondisi sedang di luar ruangan. Ya. betul. Ya. Nah, tapi kan kalau di kita nih, saya sendiri sempat mengalaminya sama Ustadz. Ya, Eh, itu posisi dari tempat kita BAB itu sampai kita rubah, sampai kita bongkar gitu. Karena yang ya. sebelumnya itu menghadap ke arah kiblat. Nah, sebetulnya kalau melihat yang tadi Ustadz sudah sampaikan, sebenarnya tidak harus sampai seperti itu kalau untuk di dalam ruangan ya Ustadz ya. Iya, sebenarnya tidak harus seperti itu. Karena Oh, pada prakteknya Nabi buang hajat dengan membelakangi kiblat. Ya, otomatis kan kalau membelakangi kiblat pun tetap tidak boleh kan, membelakangi atau menghadap kiblat itu sama hukumnya. ya, ya, Tapi ya. ternyata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Assalam. melakukan hal yang seperti itu di dalam rumahnya Hafsah yang kelihatan oleh Abdullah bin Umar. Ya, jadi kalau misalnya sudah terlanjur Ya, menghadap kiblat, ya itu sebenarnya tidak perlu diubah. Cuma ya ya. namanya orang kita itu kan sangat berhati-hati gitu ya, Betul, betul. karena ada larangan menghadap kiblat. Ya kalau Ya, bisa ya. diubah, kenapa tidak begitu? Betul. Cuma ngubah apa arah toiletnya aja tuh apa namanya itu apa namanya itu namanya toilet Iya itu. si toiletnya tempat buang hajatnya itu Ustaz. Tempat Ya, buangnya ya, itu ya. ya. Gitu ya Pak. Tapi sebenarnya Ya, secara hukum kalau di dalam ruangan tidak ada kewajiban tidak, untuk tidak perlu. menghadap Ya, atau membelakangi kiblat. Ya, 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 ya. Siap, siap. Maka teman-teman
kalau misalkan masih ada, Ustadz masih ada waktu. Kalau dibolehkan Ada, juga saya silakan masih, saya. iya. Free. Kalau dibolehkan saya juga masih ada beberapa pertanyaan sambil menunggu teman-teman yang lain. Maka teman-teman ya, silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya, langsung saja diaktifkan mic-nya. Ustadz terkait tadi yang Ustadz sampaikan, apa, tidak boleh kita dalam salah satu adab membuang eh, hajat BAB atau BAK itu jangan di lubang ya Ustadz. Nah, Iya, kalau lubang, tapi itu kalau misalkan kalau saya tidak salah putar Ustadz ya, tadi kalau misalkan di luar ruangan, misalkan lubangnya ada, misalkan kita lagi camping atau lagi hiking atau apa, takutnya ada ular atau ada tikus. Tapi kalau terkait dengan lubang tempat pembuangan, misalkan kita di toilet atau di kamar mandi itu masuk dalam kategori lubang yang tidak boleh kita buang air di situ atau gimana Ustadz? enggak boleh. Ya, jadi Oh, maksud di situ nggak lubang apa-apa. yang dimaksud dengan lubang oleh Rasulullah tuh lubang yang dibuat oleh hewan. Oh gitu, oke 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 oke. Karena Jadi memang bukan ke bukan lubang di hikmahnya. mana ada hewan di situ. Karena kan kalau Hah? kalau tempat pembuangan itu kan ada juga hewan, ada kecoa atau kadang-kadang suka muncul dari situ Oh, enggak, misalnya. bukan, bukan. Nggak Karena masalah ya. karena Oke. hikmahnya itu Hmm. dikhawatirkan itu nanti dia keluar dan memudaratkan kita Oh iya gitu. iya iya. Oke oke oke. Siap siap. Tapi kalau memang lubang itu memang dibuat untuk kotoran kayak di WC ya nggak jadi Hmm. masalah, silahkan Oke oke. saja. Ya kayak saluran Ya, pembuangan air gitu kan nggak masalah berarti Ustaz ya. nggak ada masalah. Ya, lubang Siap. di sini yang lubang yang dikhawatirkan. Jadi Hmm. setiap ada larangan itu ya, Hmm. ada sebuah larangan itu biasanya di belakangnya itu ada hikmah. Ada Kenapa sih? hikmahnya. Siap. Nah, ada kenapa dilarang Hmm. buang di itu disebutkan oleh para ulama dikhawatirkan nanti Hmm. akan muncul hewan berbisa yang bisa Hmm. memudaratkan orang yang sedang buang buang air. Ya, Oke. Terus tadi sebenarnya ada satu lagi Pak Ustaz. Bentar. Oh, nah ini Pak Ustadz, ini juga sering mungkin tidak apa namanya, tidak bukan saya saja yang mengalami gitu ya. Karena kan di sini dalam adab untuk BAK atau DAB itu tidak membawa sesuatu yang dimuliakan seperti mushaf Al-Quran. Nah, ya, termasuk di dalamnya mungkin kalau kita melafazkan atau itu mungkin termasuk dalam kategori itu ya Ustadz ya. ya melapaskan ya. Misalkan dalam apakah ketika misalkan kita sedang di toilet di kamar mandi atau sedang BAB atau BAK kita bersin, kita menguap atau apa, apakah kita boleh mengucapkan kalimat thayyibah atau gimana Ustaz? Tidak, Misalkan tidak. Selama tidak di boleh. toilet tidak boleh ya. Hmm, oke oke oke. Nah, Apalagi selama menunaikan hajat. Nabi itu ada mm, orang yang mengucapkan salam kepada beliau. mm, mm. Assalamualaikum. Nah, kan jawabannya kan Waalaikumsalam warahmatullah. Itu beliau nggak Tuh. jawab gitu. Oke, Ya, karena tuh. terdapat pengucapan zikir di sana. Di sana. Oke 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 oke. Oke, cukup tersambung. Silakan tadi saya lihat ada yang saya pikir ada yang present. Teman-teman, mangga kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi. Pak Rashid, Pak Rashid, kopi Pak Nah, Rashid. kebetulan ini makanya saya jadi host untuk sementara di malam ini Beliau nih, lagi Pak traveling Ustadz. ya. Betul, sedang safar. Kebetulan lagi jadwalnya jam segini itu katanya sedang di perjalanan, Ustadz. Iya. Ya. Tapi beliau ikut itu ada adanya beliau. Nah, kebetulan akunnya yang membuka teman saya, jadi digunakan sama teman saya yang lain. Iya. Tapi Iya, mudah-mudahan sih bisa memantau dari grup WhatsApp mungkin ini. Oke, teman-teman, kalau misalkan tidak ada lagi yang mau ditanyakan, eh, kita mungkin cukupkan saja ya, Pak Ustadz. iya, Insya Allah nanti untuk jadwal berikutnya kita akan sampaikan dan kita akan diskusikan lagi kapannya dengan Ustaz Zahira. Eh, iya. Ini nanti materi saya rapikan dulu ya. Saya siap rapikan. Ustadz, Nanti siap, saya ditunggu. kirimkan melalui Pak Rashid ya, Insya Allah. Siap, Ya, siap, ditunggu Ustadz. Ya. ya. Terima kasih semuanya, terima kasih terutama kepada Ustadz Wira yang telah memberikan materinya. Saya kira kita cukupkan saja kajian untuk malam ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga membawa manfaat buat kita semua. Amin, Uh, amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Waalaikumsalam Ustaz. Nuhun. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nuhun sul semuanya sama-sama teman-teman. Bapak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. N ya, Jum. Yap, siap. Nuhun ya. Nuhun, Sin. Sami-sami, sami-sami. Nuhun.